Apa itu penyakit kronis? Menurut WHO, penyakit kronis adalah penyakit yang terjadi dengan durasi panjang yang pada umumnya berkembang secara lambat serta terjadi akibat faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Macam-macam penyakit kronis yaitu hipertensi, diabetes mellitus, asam urat, dan kolesterol. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau gula darah yang tinggi yang terjadi akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Contoh obat antidiabetes yang pertama adalah metformin. Obat ini dapat dikonsumsi bersamaan atau sesudah makan. Yang kedua adalah golongan sulfonylurea. Obat ini contohnya glibenclamid, glimepiride, dan gliclazid yang dapat dikonsumsi sebelum makan. Selanjutnya adalah golongan penghambat DPP-4, contohnya sitagliptin, vildagliptin, linagliptin. Obat ini dikonsumsi sesuai dengan rekomendasi dokter. Selanjutnya adalah golongan thiazolidinedione. Contoh obatnya adalah pioglitazone, jadwal minum obat sesuai rekomendasi dokter. Dan yang terakhir, acarbose. Obat ini dikonsumsi pada saat suapan pertama makan. Selanjutnya adalah kolesterol. Kolesterol adalah lemak seperti lilin yang diproduksi oleh hati. Kolesterol dianggap normal jika kolesterol total kurang dari 170 dan waspada 170 sampai 199 serta tinggi jika melebihi 200. Beberapa penyebab kolesterol tinggi diantaranya itu diet yang buruk, yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh, kegemukan, merokok, kurang olahraga, minum minuman beralkohol, dan usia. Obat-obat kolesterol contohnya yaitu yang pertama atorvastatin, diminum sehari sekali di waktu yang sama, kedua simvastatin, diminum sehari sekali sebelum atau sesudah makan. 3. Pravastatin, diminum pada saat malam hari, dan rosuvastatin, penggunaan obat sesuai petunjuk dokter. Yang kelima, lovastatin, diminum sekali sehari pada malam hari. Dan yang keenam, fenofibrat, obat ini tidak boleh dibelah, dikunyah, atau dihancurkan, dan harus ditelan utuh. Selanjutnya, niamisin dan kolestiramin sesuai petunjuk dokter, ezetimibe sesuai petunjuk dokter. Konsumsi obat-obat ini harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat, yaitu konsumsi makanan sehat rendah lemak trans dan rendah lemak jenuh, tingkatkan kegiatan fisik dan dengan berolahraga secara teratur, serta hindari stres. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah tekanan darah melebihi 140/90. Beberapa gejala pada hipertensi yaitu sakit kepala, pusing, rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah, dan jantung berdebar-debar. Obat antihipertensi yang pertama adalah golongan S inhibitor, contohnya captopril, diminum saat perut kosong, 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Lisinopril dikonsumsi sesudah makan, dan rimipril dikonsumsi saat makan. Yang kedua, golongan ARB yaitu valsartan, candesartan, dan irbesartan dapat diminum sebelum atau sesudah makan. Yang ketiga, golongan alpha-adrenergic agonis yaitu parazosin, terazosin, dexazosin. Golongan obat ini dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur. Selanjutnya adalah golongan beta blocker seperti propranolol, metoprolol, dan bisoprolol dikonsumsi sebelum makan. Golongan CCB dihidropiridin seperti amlodipin, nifedipin, dan felodipin ataupun non-dihidropiridin yaitu diazepam dan felrapamil dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Selanjutnya golongan diuretik seperti spironolactone, furosemid, dan hidrokoltiazid dan lain-lain seperti metildopa dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Terapi non-farmakologinya yaitu dengan cara berhenti merokok, mengontrol glukasa darah dan lipid, pola makan yang sehat, dan aktivitas fisik seperti berolahraga. Gout atau biasa disebut dengan asam urat adalah penyakit yang disebabkan oleh terjadinya timbunan kristal asam urat pada persendian. Berikut ini adalah angka normal asam urat dalam darah. Selanjutnya adalah obat-obat asam urat. Yang pertama, allopurinol diminum sebelum makan. Yang kedua, febuxostat diminum dengan atau tanpa makanan. Yang ketiga, probenecid diminum bersama saat makan. Dan yang keempat, losartan diminum sebelum atau sesudah makan. Yang kelima, pegloticase dikonsumsi setelah makan. Tips mencegah asam urat yaitu batasi mengkonsumsi daging, hindari makanan manis, hindari minuman manis, minum lebih banyak air, dan turunkan berat badan.
Ketidakpatuhan dalam meminum obat dapat menyebabkan penyakit memburuk, biaya perawatan meningkat, bahkan kematian. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.